Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya saat ini sudah ada Vivo Y53s. Ini adalah produk terbaru dari Vivo yang kehadirannya untuk menggantikan Vivo Y51a yang sebelumnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, sebagus apa sih HP ini dan spesifikasi apa saja yang ditawarkan Vivo Y53s ini? Daripada penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Untuk harganya sendiri, buat kamu yang belum tahu, HP ini dijual dengan harga 3,7 juta. Untuk boxnya di sini dominan berwarna putih, dan dari tampilan depan box di sini tertulis Vivo Y53s. Di bagian atas ada logo Vivo dan logo Euro 2020. Enggak lupa di bagian pojok atas sebelah kanan ada logo NFC. Di bagian belakang box ada 3 selling point HP ini, yaitu ada 64 megapiksel rear kamera, 5000 mAh baterai plus 33 watt flash charge, dan 8 GB RAM plus 3 GB extended RAM. Oke, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini kita dapat box pembatas yang berisi buku panduan singkat, kartu garansi, dan softcase bening original Vivo. Di bagian bawahnya ada unit utama dari Vivo Y53s. Di bagian paling bawah ada kabel charger yang sudah Type-C, kepala charger yang berkecepatan 33 watt flash charge, satu buah handsfree original Vivo, dan satu buah SIM ejector mungil. Oke, langsung saja kita ke unit utamanya. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y53s. Warna yang saya pegang saat ini adalah warna Fantastic Rainbow. Warnanya ini cukup gado-gado banget ya, campur aduk seperti pelangi. Menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy dan tampak mengkilap. Saking mengkilapnya sampai bisa dipakai buat ngaca. Yang pasti gampang ninggalin bekas ceplakan sidik jari saat dipegang nggak pakai softcase. Dan jujur warnanya ini agak PR buat saya, karena ketika terkena cahaya mantul-mantul dan mirroring banget. Jadi maaf banget nih kalau misalnya bagian sud desain belakang nanti ada kamera masuk atau wajah saya yang tampan rupawan ini. Di bagian belakang cuma ada satu framing kamera yang menampung 3 lensa kamera dan satu logo Vivo di bagian bawah. Di bagian sebelah kanan ada tombol volume dan satu buah tombol power yang merangkap jadi satu dengan sensor sidik jari atau set fingerprint. Yang untuk kecepatannya nggak usah diragukan lagi. Di bagian atas ada slot SIM tray yang menampung triple slot sekaligus. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang sudah menggunakan USB Type-C, dan 3 buah lubang grill speaker. Untuk bagian depan atau layar, sayangnya Vivo Y53s masih menggunakan konsep layar water drop screen. Memiliki ukuran layar 6,58 inch Full HD Plus 1080 x 2408 pixel dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Panel yang digunakan adalah panel IPS LCD P3 display yang memiliki akurasi warna lebih baik. Dari segi desain dan tampilan jujur nggak ada perbedaan dari Vivo Y51a dan Vivo Y51 sebelumnya, semuanya sama. Padahal saya berharap ada sedikit perubahan di sini. Ya minimal layarnya sudah pancol lah, supaya makin bagus dan terlihat kekinian seperti HP 3 jutaan pada umumnya. Tapi sayangnya Vivo masih setia menggunakan layar water drop screen yang dimana sangat ketinggalan menurut saya. Untuk keseluruhan bodinya sih saya no comment, karena ukuran bodinya ini tergolong pas di tangan dan gak begitu tebal juga. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Di sini untuk user interface atau tampilannya juga sama dengan Vivo Y51a sebelumnya. Tampilan aplikasinya model bulat dengan mode laci saja. Untuk Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain ada di bagian atas. Untuk masalah performa, Vivo Y53s ditenagai dengan RAM sebesar 8 GB dan bisa ditambah lagi sampai 3 GB dengan memanfaatkan sisa internal memori 128 GB yang tidak terpakai. Dan kalau memori internal 128 GB masih kurang, kamu masih bisa up lagi pakai micro SD tambahan sampai maksimal 1 TB. Untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan jaringan yang cuma support 4G saja alias belum bisa 5G. Biar nggak salah paham, saya ulangi sekali lagi ya, HP ini belum support jaringan 5G. Jadi saya harap tidak ada lagi yang bertanya perihal jaringan di kolom komentar. Untuk UI-nya dilengkapi dengan Android 11 basis Vantos OS 11.1 terbaru. Ini agak sedikit aneh sih menurut saya. Harga 3,7 juta kita cuma dikasih chipset G80. Sama saja dengan Vivo Y20SG yang dijual dengan harga 2,5 jutaan. Kalau menurut kamu bagaimana nih untuk chipsetnya? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Untuk masalah daya tahan, Vivo Y53s memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging yang sudah flash charging 33 watt. Dan yang gak kalah penting, HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC multifunction.
Dari semua spesifikasi yang ditawarkan, jujur saya nggak merasa ada yang spesial atau wah di sini. Apalagi mengingat harga yang ditawarkan di atas 3,5 juta. Kalau dipikir-pikir nih ya, masih banyak merek lain dengan harga yang jauh lebih murah tapi punya spesifikasi yang lebih menggiurkan. Skor AnTuTu yang dihasilkan juga standar di angka 245 ribuan. Saya coba buat bermain PUBG Mobile, setelan grafik yang dihasilkan sudah lumayan. Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Pengalaman saat bermain sudah cukup oke dan applicable. Untuk sensor gironya kamu nggak usah khawatir karena sudah berasa aman dan lancar di sini. Tapi dari keseluruhan performa yang saya rasakan sih kayak HP pada umumnya aja yang menggunakan chipset G80. Nggak ada yang spesial atau wah banget. Yang terakhir untuk urusan kamera, Vivo Y53s dibekali dengan 3 kamera belakang, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk lensa ultra wide belum ada di sini. Sedangkan untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, potret atau bokeh, dan di bagian lainnya masih ada foto 64 megapiksel, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, foto profesional, dan dokumen. Untuk fitur kamera tidak ada yang spesial di sini, sama saja dengan Vivo Y51a sebelumnya. Dan untuk hasil foto dan videonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Vivo Y53s di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan ini untuk ultra stabil videonya aktif ya. Dan sini sedikit informasi untuk perekaman videonya, dia cuman mampu sampai ukuran 1080 di 30 frame per second aja. Jadi untuk ukuran 4K dia belum bisa. Dan di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas suara yang saya hasilkan dan warna sekitar yang ada di sini. Kamu bisa nilai oke atau tidak di harga 3,7 juta. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Vivo Y53s yang memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Jadi gini, kalau saya lihat dari preview layarnya itu untuk hasil foto kamera belakang atau kamera depan itu sudah cukup bagus karena warnanya dapat detail juga dan juga cukup terlihat jelas. Ini kalau saya lihat dari preview layarnya. Tapi untuk kesimpulannya bagus atau tidaknya silahkan kamu nilai saja untuk hasil akhirnya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jika kita berpatokan dengan semua spesifikasi yang ditawarkan, menurut saya Vivo Y53s ini tergolong overpriced untuk harganya. Karena banyak merek lain yang menawarkan spesifikasi lebih menggiurkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bahkan ada beberapa yang sudah support jaringan 5G malah. Ini kalau menurut saya loh ya. Menurut kamu bagaimana? Silahkan saja tinggalkan di kolom komentar. Terlalu mahal nggak sih Vivo Y53s ini? Dan itulah tadi video unboxing Vivo Y53s versi sesuai harga. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa. Yang paling penting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.